Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Saya ingin memberi pendahuluan dulu mengenai yang disampaikan oleh Mbah Nun tadi soal murajaah, soal mufahamah, soal memahami kembali istilah-istilah atau kalimat-kalimat tertentu yang mempunyai implikasi luas. Misalnya gini, di dalam masyarakat kita sekarang ini sudah sudah terkenal betul istilah Habib, yaitu Habib fulan 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 fulan, ya kan? Menurut kalian Habib itu fisik atau makna? Ya kan, makna tuh. Artinya Habib itu kan orang yang status sosok yang disayangi oleh Allah, ya kan? Berarti kan tidak menyangkut fisik, tidak menyangkut apalagi darah, keturunan dan seterusnya, ya kan? Jadi misalnya kalau saya mau memanggil Mbah Nun itu Il Habib Maulana, itu nggak apa-apa toh. Itu kan memang maknanya bisa begitu karena menurut pandangan saya beliau itu yang disayangi oleh Allah, maka dia Habib gitu. Maulana itu artinya seseorang yang kita mau percayakan atau kita percaya kepada dirinya, kepada pandangan-pandangannya, kepada pertimbangan-pertimbangannya, itu sebut Maulana. Nah, karena itu maka kalau kita tarik ke dalam judul malam ini, Afdaliyah Ma'iyah, itu sesungguhnya ada dua hal. Ada Afdaliyah itu bisa berarti keutamaan. Jadi bisa mengatakan kalau saya Afdaliyah Ma'iyah itu adalah keutamaan Ma'iyah. Apa keutamaan Ma'iyah dalam pandangan saya? Yang kedua, setelah tahu keutamaan itu, maka kita tahu skala prioritas apa yang terpenting dalam konteks keutamaan itu, gitu. Ya. Nah, saya ingin merespon dulu yang tadi Mbah Nun bilang saya nggak tahu apa-apa, saya nggak baca kitab dan seterusnya. Ini beberapa hari ini itu saya membaca kitab Al-Munqiz Minad Dhalal, karya Imam Ghazali. Ya, karya Imam Ghazali yang Al-Munqiz Minad Dhalal ini itu akan menjadi inspirator dari seorang filosof Prancis, kemudian René Descartes. Itu bapak filsafat modern gitu. Itu terinspirasi dari buku ini, dari kitab Al-Munqiz Minad Dhalal, arti yang menyelamatkan kamu dari kesesatan itu. Jadi sesungguhnya secara akademik buku Al-Munqiz Minad Dhalal ini jauh lebih penting daripada Ihya Ulumuddin sesungguhnya, karena isinya itu jauh lebih bahwa dia itu yang menyelamatkan kita dari kesesatan. Kesesatan yang paling utama yang dibicarakan oleh Imam Ghazali di dalam buku itu adalah kesesatan dalam konsep pengetahuan. Ini agak akademis sedikit ya, pasti tidak apa-apa kalau bagi anak maya pasti, karena itu akan bisa terjangkau. Jadi ada konsep pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Apakah sekedar atau sekadar tumpukan informasi dalam pikiran kita? Kalau misalkan mengacu kepada sejarah intelektual muslim misalnya, pada abad pertama itu terjadi perdebatan sengit antara orang-orang yang mengikuti atau menerapkan logika filsafat Yunani ya kuno, logika Aristoteles,
dengan yang memahami Al-Quran, itu perdebatannya sangat panas. Itu terkait dengan konsep pengetahuan. Jadi misalnya, kalau dalam konsep filsafat tadi, yang namanya pengetahuan itu tidak lepas dari ya persepsi, ya konsepsi, betul. Jadi mempersepsikan, membayangkan sesuatu. Jadi pikiran kita itu ada persepsi, tapi baik persepsi maupun konsepsi itu seluruhnya terkait dengan alam empirik yang konkret. Tidak bisa diterapkan ke dalam sesuatu yang gaib. Ya, apa hasil daripada logika, persepsi dan konsepsi ini adalah bahwa pengetahuan Anda itu hanya sekedar dugaan-dugaan. Ya, misal gini. Ini kita mengatakan ini botol, ya, gitu. Padahal esensinya ini adalah plastik, gitu. Berarti pikiran kita itu merekayasa gambar dan memberi predikat atau nama kepada satu entitas, gitu. Dan terus misalnya kita sebut meja, gitu kan? Meja itu bukan esensi. Esensi dari meja itu adalah kayu dan bahan-bahan lainnya. Tapi kita mengatakan itu meja. Nah, pengetahuan kita tentang meja ini itu bukan pengetahuan tentang esensi, tapi dugaan. Ya, kita menduga dari persepsi kita, dari konsep yang kita hasilkan itu menjadi dugaan. Bayangkan kalau seluruh doktrin yang diajarkan, doktrin agama yang diajarkan kepada kita sampai sekarang ini, dalam pandangan agama yang mainstream, Islam mainstream, itu seluruhnya adalah hasil dugaan-dugaan itu, karena dia adalah hasil penerapan dari logika, gitu. Jadi persepsi terbentuk oleh definisi dan konsepsi terbentuk oleh analogi, gitu. Ya, gitu. Analogi. Seluruh hukum-hukum praktis yang lahir, haramnya ini, haramnya itu, wajibnya ini, wajibnya itu adalah produk dari penerapan qiyas, penerapan analogi, dan analogi itu adalah menghasilkan dugaan-dugaan, gitu. Nah, karena itu maka di dalam buku itu Al-Ghazali mengatakan, mengapa orang-orang beriman ini semakin kelihatan lemah imannya. Artinya gini, misalnya, kan Anda percaya sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang mukmin, bahwa segala sesuatunya ditentukan oleh Allah, betul. Tetapi dalam perilaku Anda itu tetap menggantungkan rezeki kepada bukan Allah, gitu loh. Ya kan? Jadi tidak menerapkan kepercayaan bahwa Allah maha segalanya. Itu cuma hanya sekedar narasi yang terdiri dari dugaan-dugaan, gitu. Nah, saya ingin langsung meloncat ke kesimpulannya. Itu sebabnya maka maknya itu menjadi utama, memiliki keutamaan. Kenapa? Karena Mbah Nun itu bukan memberi kita informasi yang kita tumpuk di dalam pikiran kita, tapi dia mengajak kita langsung kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Ya kan? Langsung pada Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya mengapa kan orang nggak bisa menafsirkan mengapa orang bisa duduk sampai sekarang, mengapa ada gini, mengapa ada ketertarikan kepada seorang Habib Muhammad Ainun Nadim, coba, ya kan? Enggak, itu orang tidak bisa. Nah, konsep pengetahuan yang ada sekarang yang dipegang, yang diterapkan oleh mainstream itu tidak bisa menafsirkannya. Tetapi dalam Al-Quran, dalam pandangan Al-Quran itu sesuatu yang memang wajar dan logis, gitu. Jadi kalau menurut Al-Quran, hukum sebab akibat itu tetap tergantung kepada Allah.
Jadi kalau api membakar kapas, akibat kapas terbakar itu bukan karena api yang menciptakan pembakaran, tapi Allah yang menciptakan lutf, namanya ya, al-lutful ilahi, sentuhan halus, sentuhan maha halus Tuhan ke dalam sesuatu itu menjadi sehingga mengakibatkan sesuatu itu, ya, menyebabkan satu akibat. Sama di dalam hal keterdorongan Anda kepada Mbah Nun itu adalah Allah yang menciptakan lutful ilahi. Iya tahu. Itu. Nah, Imam Al-Junaid seorang ahli sufi abad ketiga Hijriyah itu mengatakan persis seperti ini, bahwa mengenali Allah itu hanya dua cara. Yang pertama adalah jalur ta'aruf namanya. Ya, jalur ta'aruf itu artinya Allah yang sendiri yang memperkenalkan dirinya kepadamu dengan caranya sendiri, dengan yang kamu tidak bisa bayangkan, dan itu seluruhnya di luar dari kemampuanmu sebagai manusia. Tapi Dia memperkenalkan dirinya kepadamu dan kamu mengenalinya. Jalur ta'aruf. Ada jalur ta'rif, yaitu bahwa Allah ayurihim kudratallahi fil afaqi wa fil anfus, bahwa Allah tuh memperlihatkan tanda-tanda kehebatan dan kebesarannya pada alam semesta dan di dalam jiwa mereka. Mulai sekarang gini aja. Kalau perform. Nah, kemudian Allah juga mengatakan summa yuhditsu fihim lutfan, gitu. Kemudian Allah menciptakan di dalam jiwa mereka itu lutf, menyentuh hatinya itu secara halus, tadulluhumul asya'u ala annahu sani'an, yang memberi peluang kepada jiwa itu untuk meyakini bahwa segala sesuatu itu pasti ada penciptanya, gitu ya. Jadi sangat-sangat berbeda. Karena itu maka konsep pengetahuan yang kita kembangkan di dalam doktrin agama yang diajarkan kepada kita sekarang itu seluruhnya adalah dugaan-dugaan, gitu ya. Jadi misalnya bukan mengurangi ini, tapi karena itu memang sistem pengetahuannya. Jadi seorang ustadz bicara tentang surga dan neraka, itu dugaan, bukan keyakinan. Kalau Rasulullah bicara tentang surga, pasti keyakinan karena dia lihat itu di dalam Isra Mi'rajnya, kan. Tapi seorang ustadz mengutip Nabi tentang surga, itu dugaan. Jadi hanya informasi yang ditumpuk di sini untuk disampaikan kepada itu, dan karena itu maka tidak pernah masuk ke dalam hatimu sesungguhnya. Itu sebabnya mengapa sudah berabad-abad kita mengklaim diri mengikuti Rasulullah, tapi efek ikut ke mendekati derajat yang diinginkan oleh Rasulullah itu tidak ada, hampir tidak ada. Belum lagi hasrat-hasrat kita dan seterusnya. Nah, maka yang saya ingin katakan bahwa keutamaan ma'iyah itu adalah bahwa dia membawa kita kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi kita bisa diajak untuk, jadi tidak perlu mengajarkan sistem teologi gitu, karena sistem teologi itu adalah dugaan. Karena itu maka orang-orang yang dalam mainstream ini, ketika dia berbicara tentang Tuhan, maka yang muncul adalah hafalan. Begitu yang diajarkan oleh gurunya, dari gurunya ke gurunya ke gurunya, itu seluruhnya hafalan. Tapi dia sendiri nggak tahu betul, nggak yakin betul bahwa Tuhan itu tunggal gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah adalah al-haq. Menurut Al-Quran, al-haq, sang mutlak, yang tak bisa dipersepsikan, tidak bisa dikonseptualkan. Kenapa? Karena dia bukan barang, gitu loh. Jadi objek daripada konsepsi kita, objek daripada persepsi kita itu adalah sesuatu yang konkret, empirik. Tetapi di luar dari yang non empirik, kalau kita terapkan persepsi kita
kita terapkan konsepsi kita, maka hasilnya adalah dugaan. Itu. Nah, maka karena itu, kalau di dalam ma'iyah dan ma'iyah itu adalah tradisi yang sudah ada sejak dari dulu. Ma'iyatullah itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Jadi cikal bakal dari ma'iyah itu adalah yang namanya al-hanifiyah, hunafa'ulillah. Itu selalu ada, menyertai lahirnya agama Yahudi oleh Musa, lahirnya agama Kristen di masa Nabi Isa, dan lahirnya agama Islam. Itu adalah al-hanifiyah, hunafa. Makanya kita semua mengikut kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Itu ma'iyah itu, keutamaan ma'iyah itu adalah membawa kita pada Allah dan Rasulnya, bukan dengan cara teologi. Tuhan kita tidak konsepsikan, tapi Tuhan kita refleksikan. Kita cerminkan Tuhan itu dalam laku kebaikan dan laku cinta. Gitu. Jadi kalau kita menyayangi, itu kita sedang memanifestasikan keberadaan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa diposisikan dia itu mah itu sosok ini dan seterusnya, sosok ini dan seterusnya. Itu tidak akan nyampe-nyampe, karena itu hanyalah dugaan semata. Jadi tidak harus ditangkap secara intuitif, secara rasa, dan itu harus melalui cinta, harus melalui kebaikan. Jadi ketika kamu berbuat baik, maka engkau berhubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah al-khairul mutlak, gitu, kebaikan yang absolut, gitu. Jadi tidak bisa dibayang-bayangkan sebagai sosok, yang bisa dihitungkan sebagai sosok, tapi kita merefleksikan Tuhan itu dalam laku kebaikan kita, dan itu yang kita lakukan di dalam, atau itu yang menjadi utama di dalam ma'iyah. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menyayangi anak-anak ma'iyah itu, walaupun anak-anak ma'iyah ini nggak merasa disayangi oleh Allah sebagian, gitu ya, nggak menyadari gitu. Tapi sesungguhnya Allah tuh menganugerahkan kasih sayangnya kepada anak-anak ma'iyah karena kesederhanaan itu dalam memandang Tuhan, kebaikan. Jadi Tuhan bukan untuk dibicarakan, bukan untuk dipropagandakan, bukan untuk tapi dia harus direfleksikan, dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala hidupkan dalam diri seorang Habib Muhammad Ainun Najib. Kan gitu. Emang ada orang yang tidak memahami itu betapa refleksi kebaikan dan cinta Allah itu ke dalam diri seorang MH Ainun Najib. Maka konsep pengetahuan agama yang berkembang di luar itu, misalnya kalau seseorang hafal hadis sebanyak itu, puluhan ribu, ratusan ribu hadis, dia adalah tokoh agama. Kalau menurut filsafat Yunani, menurut konsep pengetahuan Barat, ya itu adalah ilmuwan, itu adalah ulama. Jadi disebut ulama hadis. Terjadi expert ya, itulah expert hadis gitu. Tapi kan bukan tokoh agama. Agama itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dalam dirimu, gitu. Karena itu misalkan At-Tahanui, seorang ulama besar India, ya, yang hidup tahun 1158 Hijriah, itu orang pertama yang menyusun ensiklopedia pemikiran Islam, istilah-istilah Islam seluruhnya ada dalam bukunya 4 jilid itu, ya. Dia mengutip pengertian agama yang sama sekali berbeda. Ini dia sebut ad-din ialah wad'un ilahiyun, ya kan, sa'ikun ilal salah, gitu. Agama adalah
situasi keilahian yang menuntun kepada kebaikan. Gitu. Jadi ketika di ma'iyah misalnya, pemahaman kita tentang Tuhan adalah merefleksikan kebaikan Tuhan dalam perilaku kebaikan kita, maka itulah inti agama kita. Kan begitu logikanya, ya kan? Daripada Anda membaca, menumpuk ratusan hadis, tapi Anda nggak ngerti sesungguhnya. Nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa surga terdiri dari 7 derajat dan seterusnya dalam hadis. Itu ndak ada padanannya, jadi cuma dugaan. Maka sesungguhnya karena kata Imam Ghazali ini, bukan kata saya. Karena ilmunya mereka itu hanya dugaan-dugaan, maka kecenderungan mereka itu tidak menuju kepada perilaku. Ngomong doang. Maka yang terjadi sampai sekarang ini dari dulu nih, ya, dari abad ketiga Hijriah itu Al Hasan Al Basri, abad pertama malah Al Hasan Basri itu adalah tabi'in terakhir, ya, tokoh tabi'in terakhir. Dia mengatakan, aku masih menemukan pewaris Nabi yang kalau dia melakukan amar ma'ruf, ya, kalau mereka beramar ma'ruf, maka mereka sendiri yang lebih awal melakukannya. Itu artinya apa yang diamarkan ma'rufkan itu bukan wakil presiden, yang diamar ma'rufkan itu adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan oleh mereka sendiri, baru diomongkan. Kalau bernahi mungkar, mencegah kepada, mereka sudah menjauhkan diri dari itu sebelum dia ngomong ke orang untuk melarangnya. Gitu. Dan sekarang kata dia, orang sangat getol amar ma'ruf, tapi dia sendiri melakukannya, ya kan? Dia menahi mungkar, melarang orang melakukannya, tapi dia hanyut di dalamnya, gitu. Itu dari dulu. Sekarang apalagi, ya kan? Suburnya tukang ceramah agama, ya kan? Dan seluruh ilmu yang dikembangkan itu hanyalah dugaan-dugaan, gitu. Dan dia tidak membawa kepada keyakinan yang mempengaruhi perilaku. Gitu. Kata Imam Ghazali, seandainya Allah menciptakan ilmu dalam akalmu, sedang tidak menciptakan lutf, sentuhan halus itu, agar kau melakukan apa yang kau tahu, maka menjadi sia-sia ilmu itu. Gitu. Jadi saya kira itu keutamaan yang utama dalam ma'iyah itu adalah bahwa pengetahuan Anda tentang Tuhan itu adalah pengetahuan yang yakin, pengetahuan yang pasti. Yang pastinya kenapa? Karena Anda merefleksikan Allah sebagai kebaikan, Anda merefleksikan Allah sebagai cinta, dan itu dipraktikkan dalam perilaku Anda kepada kebaikan dan perilaku Anda kepada sesama, mencintai sesama, dan itulah agama yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kalau saya bilang kumpul tokoh-tokoh agama, saya ketawa aja. Kenapa? Karena kalau Imam Ghazali mengatakan la ta'riful haqqa birrijal. Jangan mengenali kebenaran melalui tokoh. Arifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran supaya kamu bisa kenal siapa-siapa yang menjadi ahli kebenaran itu. Nah itu di dalam ma'iyah kita diajarkan. Jadi kan Anda kan tawadu aja sih, Maulana itu mengatakan aku nggak ngerti kitab kuning, karena kitab kuning seluruhnya adalah dugaan, Cak. Dugaan, bukan kepastian. Itu dugaan. Mau dibahas oleh filsafat apapun, yang namanya hasil dari rekayasa pikiran dan persepsi, itu adalah dugaan. Hanya satu jalan kepada keyakinan dalam menyatu dengan Tuhan, artinya merefleksikan Tuhan dalam kebaikan hidup. Maka dari situ Allah mengatakan, man amila bima ya'lam warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang menerapkan apa yang dia tahu, maka Allah yang mewariskan kepadanya apa-apa yang dia nggak tahu, gitu. Jadi kalau
saya nggak heran kalau misalnya bicara bersama Mbak Nun pertama kali, aku belum kenal beliau sebelumnya kecuali melalui bacaan itu, dan aku sangat suka gaya bahasa Cak Nun dalam nulis tuh. Waktu masih muda di pesantren itu. Ketika bicara tentang martabat 5, martabat 7, itu kajian tasawuf yang sangat tinggi ma'rifat gitu loh. Dan beliau bisa menjelaskan kepada saya dan saya baru mengerti soal itu gitu loh. Yang kemarin-kemarin ini dari bangku kuliah di Azhar itu saya cuma menghafal. Menghafal ketika diuji ya lulus karena itu menghafal, tapi itu dugaan gitu. Masa aku bisa ngerti Ibnu Arabi itu melalui Cak Nun padahal Cak Nun nggak baca kitab. Ayo, ya kan gitu, kecuali itu hanya satu. Allah yang mengajarkan kan gitu, selesai urusannya, karena memang logika dari Al-Quran itu gitu. Oke, yang terakhir, karena itu maka ketika ilmu kita itu, konsep pengetahuan kita itu hanya mengikut kepada dugaan-dugaan itu, lalu kemudian kita mengembangkan narasi-narasi yang seluruhnya dugaan. Jadi ya ceramah agama kita, ya khutbah kita, ya apa itu seluruhnya adalah dugaan. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa apa-apa yang disampaikan oleh para propaganda agama ini kan, itu kan menjadi dai itu nggak tahu ini yang diajarkan di fakultas dakwah kalau ada kan, fakultas dakwah, metodologi dakwah itu kan tidak lebih dari cara iklan kan. Jadi para bintang-bintang iklan itu paling banyak dosanya menurut saya. Jadi kan terutama putri-putri ini kan, dia iklankan sampo bagus banget samponya gitu loh. Padahal dia sendiri nggak pakai dalam hidup pribadinya, ya kan? Dia nggak pakai, dia cuma mengiklankan bahwa itu hebat gitu. Sama kayak ustadz-ustadz kita itu, bahwa ajaran Islam ini bla 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 bla, tapi dalam kehidupan pribadinya dia nggak praktekkan. Itu kenapa? Karena kata Imam Ghazali, ilmunya baru dugaan, belum sampai kepada keyakinan. Karena keyakinan itu mentransformasikan diri ke dalam perilaku. Nah, itu. Maka itu keutamaan daripada Ma'iyah itu karena Anda dibawa kepada transformasi itu. Berlaku baik dalam hidup, mencintai dan kasih sayang. Oke. Maka dari situ akan tersusun sendiri skala prioritas dalam hidup kita. Gitu. Ya karena Allah, karena kita bersama Allah dan bersama Rasulullah, maka dari situ akan terlihat Allah yang akan mengajarkan skala prioritas yang harus Anda lakukan.